Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya selawat beri salam terlupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Muhammad Alwan Zamhari dari Prodi PGSD semester 2 dari kelas 2E akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah konsep sains IPA yang berjudul materi. Sebenarnya apa sih materi itu? Banyak pengertian materi yang pada hakikatnya, tapi yang akan menyimpulkan salah satunya yaitu materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Itu menurut Anjar Sari Putri. Adapun beberapa jenisnya lagi, tapi ini yang lebih umum dipakai pada pengertian materi itu yaitu sesuatu yang mempunyai massa sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Adapun sifat-sifat materi, wajib materi itu mempunyai sifat. Setiap materi itu memiliki sifat tertentu yang menjadi ciri khas dari materi tersebut, yang memudahkan kita untuk mengenali dan membedakannya dengan zat yang lainnya. Contoh simpelnya itu seperti kapur dan pensil. Adapun contoh simpelnya juga seperti contoh umumnya itu seperti manusia. Kita ibaratkan diri kita ini sebuah materi dengan dua orang seperti adik atau kakak tiang. Itu beda-beda sifatnya itu, dan sifatnya itu bisa juga diartikan dengan karakteristik pada manusia tersebut. Itulah yang bisa ada bedanya di antara saya dan teman-teman saya lainnya. Adapun sifat kimia itu secara umum, sifat materi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik adalah sifat fisik adalah sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala fisik. Contohnya itu seperti wujudnya, massa jenis materi, dan sifat tertarik atau tidak tertariknya oleh magnet, yaitu dalam bentuk benda yang dimaksud dengan fisik ini. Adapun sifat materi adalah sifat kimia. Adapun sifat kimia yang kedua itu adalah sifat yang berhubungan dengan gejala-gejala kimia. Contohnya itu seperti rumus-rumus kimia yang sering kita jumpai, contohnya H2O, H+, H2O, H2O, O2, H+, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengelompokan materi. Berdasarkan keadaan fisiknya, materi dapat digolongkan ke dalam 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Adapun pengelompokan materi itu terbagi dia menjadi 2. Yang pertama itu pengelompokan wujud zat. Pengelompokan wujud zat dari yang ketiga ini yaitu padat, cair, dan gas. Yang pertama adalah keadaan gas. Zat gas adalah suatu zat yang atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya itu seperti angin yang tidak bisa menetap, dia itu dalam volumenya itu selalu berubah-ubah, tidak karuan. Adapun yang kedua yaitu keadaan cair, yaitu zat cair adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume yang tetap, tetapi bentuknya itu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya itu. Apa contohnya? Contohnya itu seperti air. Tatkala kita masukkan volumenya itu tetap, dia itu bentuknya itu, akan tapi tatkala kita masukkan dia ke dalam wadah yang tertentu, contohnya wadah yang kotak itu, maka bentuknya itu akan berubah menjadi kotak. Dan yang ketiga itu adalah keadaan zat padat, yaitu zat atau benda yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap, yaitu contohnya itu seperti benda-benda di sekeliling kita, lilin, kayu, dan lain sebagainya.
Sekarang kita masuk ke pengelompokan yang kedua, yaitu pengelompokan larutan dan kelarutan. Adapun larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih yang saling melarutkan, dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisiknya. Apakah maksudnya itu? Maksudnya itu kita tidak dapat membedakannya lagi mana itu benda yang dimasukkan ke dalam larutannya tersebut. Contohnya itu seperti air gula, yaitu air, kalau kita masukkan gulanya itu sampai hilang gulanya itu cuma kita hanya mendapatkan rasanya saja, sedangkan gulanya itu sudah tercampur dia dengan air. Yang kedua adalah kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan satu zat terlarut untuk dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Contohnya itu etanol di dalam air. Baiklah, kita akan berubah ke pembahasan selanjutnya, yaitu perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat zat atau materi menjadi zat yang lebih baik, menjadi zat baru atau tidak. Perubahan materi ini dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun perubahan fisik adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Contohnya itu tepung jagung, yang pada dasarnya itu materinya itu adalah jagung dan digiling dia menjadi sebuah tepung. Pada dasarnya itu materinya itu sama, dan cuma dia berubah pada fisiknya saja, tidak berubah secara kimia dan lain sebagainya. Adapun peristiwa perubahan wujud zat yang merupakan perubahan fisik adalah dibagi dia menjadi 6, yaitu cair, beku, mengembun, menguap, menyublim, dan kristal. Adapun mencair yaitu perubahan zat padat menuju cair. Contohnya itu es yang mencair, dan adapun contoh lainnya itu seperti lilin yang terbakar. Adapun yang membeku, contohnya itu seperti zat cair yang dibekukan. Contohnya itu seperti air yang dimasukkan ke dalam kulkas dan menjadi es batu. Adapun mengembun adalah zat dalam bentuk gas yang berubah menjadi sebuah air. Contohnya itu air embun. Adapun menguap adalah proses zat cair menuju zat gas. Contohnya itu seperti uapan air tatkala kita memanaskan air. Adapun menyublim adalah perubahan zat padat menuju gas. Contohnya itu kapur barus dan mengkristal. Apa itu kristal? Kristal adalah perubahan zat gas menuju zat yang padat, yaitu contohnya itu seperti kristal. Maka kita akan masuk kepada perubahan yang kedua, yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat jenis baru. Contohnya itu seperti kertas yang dibakar. Adapun pengertian secara umumnya itu adalah suatu zat yang tidak dapat kembali lagi ke dalam bentuknya yang semula. Sebab itu contohnya itu seperti kertas, tatkala dia terbakar itu sudah menjadi abu dan tidak bisa kembali lagi ke dalam kertas atau zatnya yang sebelum dibakar itu. Adapun perubahan kimia dapat dibedakan menjadi 5 proses. Yang pertama proses pembakaran, kedua proses peragian, ketiga proses kerusakan, keempat proses biologi, dan kelima proses pertumbuhan. Adapun proses pembakaran seperti contoh yang di atas, yaitu kertas yang dibakar yang tidak bisa berubah lagi ke bentuk awalnya itu. Yang kedua adalah proses peragian. Apakah contoh proses peragian itu? Contohnya itu seperti yang biasa dikenal di sini itu poteng. Dikasih ragi terus ditunggu beberapa hari supaya masak. Adapun proses kerusakan itu contohnya itu seperti karat yang di besi. Kalau kita letakkan dia di dalam air atau entah di manapun, kalau tidak pernah diangkut pasti akan berkarat dia itu. Adapun proses biologi, contohnya itu seperti tumbuhan yang selalu bermetamorfosis setiap pagi harinya itu. Dan yang terakhir itu adalah proses pertumbuhan, yaitu contohnya itu seperti kita manusia yang dari awalnya bayi menjadi anak, dewasa, remaja, dan lain sebagainya. Tua dan sampai mati dan tidak dapat hidup kembali. Allah Subhanahu wa taala a'lam bishawab.
Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dikarenakan yang merekam sendiri dan tulisannya ini agak sedikit kecil, mungkin tidak dapat dilihat oleh ibu dosen, maka yang sedang Agung Sinampura, sebab tulisan yang terlalu kecil untuk membuat materi ini. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.